Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam para per, para adik dan lain sebagainya. Masih bersama saya Roni Hans Channel. Kali ini saya akan membahas tentang tutorial bagaimana cara mengambil nilai dari Google Form. Di Google Form itu sendiri bisa langsung secara otomatis diambil, terutama bagaimana cara membuat penilaiannya di Google Form yang terdapat berbagai berbagai mapel di dalam satu tema. Ya, kita mulai saja langsung. Pertama dibuka saja Rambanan atau browsernya. Ya, Google. Kita langsung masuk saja. Kalau sudah di Google Chrome, di sini langsung ke pojok kanan atas itu ada Google Apps atau aplikasi yang dimiliki Google. Bisa diklik. Ini ada beberapa. Langsung saja kita klik langsung ke Google Drive. Kenapa? Google Drive ini yang menyimpan berbagai macam soal-soal kita. Ya, kita cari dulu soalnya yang sudah dikerjakan oleh siswa. Jadi kita di halaman awal bisa dilihat nanti di Roni Hans Channel. Di sana ada beberapa soal-soal, bagaimana cara membuat Google Form dan juga headernya, dan juga ada beberapa media pembelajaran khususnya di kelas 5. Oke, Bapak Ibu, numpang iklan, kita mampir saja ke channel saya, Roni Hans Channel. Di sini terdapat banyak video pembelajaran, terutama di kelas 5, ada tema 8, ada tutorial mengganti header, ada ini kelas 5, kelas 4, dan lain sebagainya. Silakan mampir saja, bisa di like dan subscribe. Oke, kita langsung saja kembali lagi ini. Kita cari dulu Google Form yang sudah dikerjakan oleh siswa. Kalau di sini saya kelompokkan di folder PH semester 2 kelas 5. Ini saya buka semisal PH 4 tema 7 tema 1. Saya buka. Nah, di sini sudah dikerjakan oleh siswa sebanyak 26 siswa. Nah, bagaimana cara kita mengambil nilainya? Ini padahal ini sudah dikerjakan oleh siswanya. Siswanya ada 28, ternyata masih ada 2 anak yang belum mengerjakan. Klik saja respon. Setelah itu, setelah klik respon, kita tahu respon ini adalah respon atau siswa yang menjawab. Ya, jadi ada 26 siswa. Nah, di sini sudah ada dan berapa yang sudah mengerjakan. Ada nilai. Bagaimana cara mengambilnya? Langsung saja panjenengan Anda semuanya bisa buka, kita create spreadsheet atau spreadsheet. Di create, ini diklik. Jadi ini di download, kita download. Klik di sini. Saya ulangi lagi ya dari awal. Saya matikan lagi. Cari Google Form Anda yang sudah dikerjakan oleh siswa, terus kita ambil. Misal sudah saya simpan di sini di PH4. Klik 2 kali. Setelah klik 2 kali, ini kan soalnya, quotes-nya itu soalnya. Nah, ini kita ambil yang responnya. Klik respon. Setelah klik respon, di sini kan sudah ada terjawab ya. Ingat, ini kita belajar bagaimana cara sharing saja, bagaimana cara mengambil nilai secara otomatis. Setelah itu create spreadsheet. Ini tanda tambah ini jangan klik saja, kita klik. Nah, create new spreadsheet PH4 tema 7 tema 1 kelas 5. Kita create saja. Klik create. Kita tunggu. Diklik create tadi sudah tahu kan ya,
itu nanti akan secara otomatis masuknya tersimpan di drive kita. Kita coba lihat ya. Ini kita klik ke nah ini sudah ada. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke spreadsheet tadi. Setelah ini sudah terdownload. Ini adalah jawaban anak. Anak itu mengerjakan jam berapa, menit berapa, tanggal berapa, dan skornya ini masih ada di sini. Padahal di sini ada beberapa mata pelajaran, yaitu mulai dari lihatkan ya, ada PKN 3 titik, nah, ada bahasa Indonesia 3.5 dan sampai IPA, IPS dan sampai SPDP. Di sini ada 5 mata pelajaran. Nah, bagaimana kita membaginya menjadi per mata pelajaran bagaimana? Padahal di spreadsheet ini nilainya masih jadi 1, yaitu ini skornya 180. Skor maksimal adalah 500. 500 itu diasumsikan ada 5 soal, 5 mapel. Jadi satu soal itu nilainya 100. Nah, ini masih campur jadi 1. Ya, ini adalah jawaban siswa. Nah, bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah panjenengan langsung saja download add-on-nya dulu. Ya, maksudnya bagaimana? Ini diklik add-ons ini, download. Panjenengan cari yang namanya Flubaroo. Ya, yaitu jikalau belum di download itu nanti ini belum ada Flubaroo, langsung klik aja get add-ons ini, cara mencarinya. Nah, setelah get add-on, cari di sini search app, yaitu Flubaroo, dan klik. Setelah jenengan klik, ini di sini ada tulisan Flubaroo. Ya, diklik saja. Ini karena saya sudah mendownload dan sudah menginstal di laptop saya, maka di sini ada centangan. Ini diklik, diikuti saja. Di sini diinstal langsung. Ini kan kalau saya sudah terinstall maka tulisannya uninstall. Nanti kalau saya uninstall maka hilang instalan saya. Oke. Gini aja, saya uninstall dulu ya. Nanti kita praktek bagaimana cara menginstalnya. Kan ini belum ada Flubaroo-nya. Langkah pertama adalah klik add-ons, terus nanti get add-ons, cari di sini search app ini Flubaroo. Nah, di sini sudah keluar, klik saja. Nah, di sini diinstal, klik install. Saya ulangi dari awal. Setelah spreadsheet ini tercipta, klik add-ons, get add-ons, tulis Flubaroo, klik, lalu sini pilih yang ada gambarnya ini. Nah, diklik, klik install. Ikuti langsung terus saja, continue. Nah, akunnya yang dipilih adalah email saya. Nah, ini allow, ingat ya, tinggal melanjutkan allow itu izinkan. Klik done, dan ini berarti sudah selesai. Nah, ini tandanya kalau sudah tulisannya uninstall berarti kita sudah menginstal Flubaroo. Klik close saja sudah. Kita ulangi kalau sudah terinstall Flubaroo, langkah kedua adalah ya, dengan bukti ini ada Flubaroo. Ya, ini ya, ada tulisan. Sudah. Nah, langkah kedua adalah membuat kuncinya dulu. Bagaimana membuat kuncinya? Klik saja di atasnya klik saja di 2 ini ya.
klik kanan, insert one above. Nah, anggaplah ini jenengan membuat kuncinya, kita cari salah satu siswa saja yang nilainya tertinggi di di blok. Ini kan nilainya tertinggi 460 ya. Ini diklik di blok saja, di blok sampai terakhir, Ctrl C atau di copy, lalu ditaruh yang paling atas ini, nomor 2, Ctrl V. Jadi di paste. Nah, ini gantilah skornya, jangan bisa hapus. Ini ganti namanya anaknya kunci jawab. Nah, mulai kunci jawaban, maka buatlah kunci jawabannya. Nomor 1, kita buat kunci jawabannya dengan melihat soal kita, yaitu di PH tadi. Ya, kita lihat nomor 1. B, nomor 2 adalah A. B, A, D, C, B, A, D, C, B, A, benar. B, A, D, C, nomor 5 apa? B. Benar. Oke. Sekarang yang nomor 1 lagi. Berarti ini pertanyaan yang tepat, kan sudah masuk ke bahasa Indonesia. Kan soalnya pertanyaan yang tepat. B, C, B, C, A, B, C, A, C, B, C, A, C, B, C, A, C, sudah benar semuanya. Sekarang kelasnya, yaitu yang IPA. B, C, C, A, B, C, A, B, benar semuanya. Oke, nomor 1 lagi yang PS. D, B, A, D, B, A, D lah ini dibuat D ya, D, kita kopi yang bawah, B, A. Oke, sekarang yang SPDB. C, A, D, B, C, A, D, B, C. Ulangi, maaf, jangan lupa. B, A, D, C, A, D, B, B, C, A, D, B, D, C, A. Ini ternyata A nomor kita. C, A, kopikan yang bawah. C, A, D, B, D. Sudah benar lah. Ini sudah kita membuat kuncinya. Ini yang paling penting, kita buat kuncinya. Setelah membuat kuncinya, langkah selanjutnya yang sudah kita install tadi, Flubaro, kita klik saja add-on tadi, terus klik Flubaro, terus klik Grade Assignment. Saya ulangi, kita setelah membuat kunci jawabannya, kita klik add-on Flubaro Grade Assignment, diklik saja. Ini langkah yang penting. Setelah nanti diklik, akan muncul seperti ini. Nah, ini kita buat seperti analisis ya. Kita buat nilainya 1 saja. Lah, ini poin ini adalah 1, nilainya 1. Oke, diganti 10 boleh. Nah, yang skor tadi kan tidak perlu dinilai, maka grading optionnya jenengan ganti saja sebagai skip grading atau skip grading saja. Namanya diklik identify student, kan
nama ya, identifikasi. Nomor absen perlu dinilai, tidak perlu, maka di skip grading lagi. Nah, jadi nilai yang tadi 500 masih jadi 1, kita skip saja, tidak perlu dinilai. Nama itu adalah identitas siswa, maka diklik student, identify student, dan nomor absen juga tidak perlu, maka di skip grading aja. Nah, ini yang selanjutnya, bersedia mengerjakan dengan jujur, ini juga tidak perlu karena ini adalah skip. Kalau jenengan tidak ada ini atau tidak. Mulai dari soal segala sesuatu yang dihasilkan oleh dan seterusnya, ini normal grading. Nah, ini bisa diganti dengan langsung soal skornya berapa, 10 boleh. Kalau saya buat 1 saja sehingga bisa dipakai untuk analisis juga. Setelah ini di gradingnya ini sudah diatur, klik continue. Grading step kedua, yaitu step keduanya adalah cari kuncinya ada di mana. Lah, ini yang penting. Ini diklik saja, tadi namanya kan sudah saya ganti dengan kunci jawaban. Nah, ini diklik saja, klik kunci jawaban. Ini sebagai acuan nanti membuatnya. Klik continue. Kita tunggu proses flow baru grading your assignment. Please wait while your assignment is graded. This may take minutes or two to complete. Jadi tinggal menunggu saja lah. Ketika sudah ada seperti ini sudah berhasil, kita tutup. Ini sudah berhasil. Di sini ada nilainya per mapel nanti. Nah, ini masih gabung jadi 1 kan ya? Yang masih gabung jadi 1. Ini sudah berhasil. Nah, dari spreadsheet ini kita download, rubah menjadi Excel. Bagaimana caranya? Klik saja file. Jadi nanti ini kan masih online, maka kita download menjadi format Excel. Klik saja file, saya ulangi, file, terus nanti klik download, dan downloadnya ini kita klik Excel. Saya ulangi ya, setelah nanti gradingnya flow baru ini sudah selesai, kita download saja file, download, klik Microsoft Excel, kita klik saja. Nah, ini sudah terdownload. Kalau sudah terdownload, sudah ada di bawah ini, sudah kelihatan. Kita lihat saja. Nah, ini langkah selanjutnya untuk memisah-misah mata pelajaran. Ya, ini PH 4, tema 7, subtema 1, kelas 5, responses. Nah, kita coba buat. Setelah itu sudah tahu hasil downloadan ini Excel ini, kita klik 2 kali atau kita buka. Nah, ini kita jadikan bisa dijadikan sebagai analisis ataupun nilainya. Ini mengatur nilainya. Nah, kita tunggu untuk membuka Excel-nya. Lama ini klik, kalau ada tulisan enable editing, jangan klik saja agar bisa diedit. Oke, ini adalah downloadan kita yang tadi spreadsheet tadi. Ini sebagai jawaban anak-anak kita punya. Terus grade-nya ini ada sheet yang kedua, yang lihat grade ini adalah nilai yang tadi yang sudah di grade tadi. Nah, ini ada berapa persen. Nah, agar menjaga ini masih ada, maka kita kita copy ke sebelahnya untuk kita grade-nya ini dengan cara kontrol pencet saja, terus kursornya taruh di grade, kontrol juga di pencet, terus kita klik, kita drag ke sebelah. Nah, ini tujuannya untuk mengcopy saja. Ini
misalkan saya beri nama nilai. Nah, ini yang kita akan kita atur menjadi per mapel, ya kan? Tadi kan ada 5 mapel ya. Ini tidak perlu, kita hapus, buang saja. Del, klik kanan del ya. Terus ini poin juga tidak perlu, terus persen tidak perlu, barunya ini not tidak perlu tadi ya. Ini maka kita saja. Skor perlu tidak perlu, maka dibuang saja. Nah, juga tidak perlu, absen tidak perlu. Nah, ini hanya itu saja. Nah, sudah tahu ini ya. Yang pertama adalah tadi pelajaran apa? Ya, kita ganti PPKN. Terus kita pelajaran 1 sampai 5 lagi. Komersial bahasa Indonesia. Terus lagi kita klik lagi di sini, komersial lagi IPA. Terus kita lihat lagi di sini, 5 lagi IPS. Terus kita lagi lihat di sini, klik lagi di sini SPDP. Oke, setelah kita tandai mata pelajaran apa saja, kalau ini terlalu panjang bisa kita ambil soal nomor 1 gitu saja ya, 1, 2, 3, 4, 5 agar tidak terlalu banyak. Nah, oke. 1, 4. Nah, oke, ini anggaplah nomor soal ya tadi. Ini kita biar rapi, terus kita kopikan kontrol V sini, kontrol V, terus V lagi, kontrol V lagi. Oke, ini sudah nomor soalnya, kan ada terlalu klik red sedikit kecil. Oke, biar bisa kembali ke PKN. Ini bisa dilihat, ini bisa dipakai untuk apa tadi? Bisa dipakai untuk analisis. Kita dilihat nomor 1 Anda dari Jaya, betul, artinya 1 itu betul, kalau 0 salah. Nah, bagaimana ini cara membuat ini nilainya sudah otomatis? Setelah 5 ini, kolom 5 ini, jenengan tambah saja di G ini, klik kanan insert. Nah, ini anggaplah ini nilainya, nilai. Nah, terus bagaimana caranya adalah pakai rumusnya mudah sekali. Ini langsung saja bisa pakai sum kan jumlah ya. Nah, jumlahnya mulai dari ini blok 2, 3, 4, 5. Nah, ini klik di atas sum B9 ini sampai F9 ini, di luar kurung ini kasih tanda bintang, terus dikasih nilai. Kalau 5 berarti di 10 ya, kalikan 20, enter. 20 itu apa? Artinya satu soal nilainya 20. 20 kali 5 hasilnya adalah terus. Nah, ini langsung dikopikan ke bawah. Ke bawah langsung sampai. Nah, ini nilainya. PKN nilainya ada dari 60, Aulia 80 dan seterusnya. Nah, ini bisa langsung diikuti yang lain. Bahasa Indonesia 1 sampai 5 tadi ya. Klik, berarti klik yang nomor 1 ini, insert. Apa juga gitu, kita buatkan dulu kolomnya insert. Ini juga gitu sama insert.
Terus lagi SPDB-nya juga sama. Nih, kita kopikan saja langsung. Di nilai PKN tadi bisa nilai di blok sampai ke bawah sampai terakhir, Ctrl C, terus ditaruh di bahasa Indonesia, Ctrl V, dan otomatis taruh di Ctrl V, ditaruh di IPS, Ctrl pencet saja terus V. Tuh, sudah otomatis. Oke, taruh di SPDB, Ctrl V. Nah, ini kita sudah mendapatkan nilai secara otomatis dari apa tadi, PH kita tentang yang tadi ya, PH tentang tema 7 tadi, PH 4. Nah, ini adalah sudah tahu kita dapat dijadikan sebagai analisis. 2, kita sudah mendapatkan PKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, SPDB secara terpisah nilainya dengan secara otomatis sudah ada semuanya. Ya, kita save saja, Ctrl S. Bagaimana? Mudah kan? Tinggal ikuti saja apa urutan-urutan tadi sehingga panjenengan bisa membuat penilaian secara langsung. Nah, nilai tadi sudah secara otomatis sudah tersimpan di drive kita, ya ini ada gambar ini spreadsheet, dan spreadsheet ini sudah di-download di laptop kita. Tadi kita download ini buktinya ya, sudah masuk ke PH ini. Ini kita klik aja sudah tahu, sudah ada di sini nilainya yang kita ambil ya. Nah, ini student submission tadi, 8 siswa. Grade-nya ini sudah tahu berapa persen siswa mengerjakan dan lain sebagainya, dan nilainya sudah dapat. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lagi atau bisa dipelajari dari awal. Itu adalah cara bagaimana mengambil nilai dari ulangan atau penilaian melalui Google Form, yang di mana khususnya SD di sana ada banyak sekali mata pelajaran sehingga bisa diambil per mata pelajaran. Demikian, selalu semangat belajar. Ini hanya sekedar sharing. Jangan lupa like dan subscribe, dan juga mungkin bisa di-share ke yang lainnya. Mohon maaf kalau ada salah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.